Legenda Danau Pinggan dan Danau Losung. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri yang memiliki 2 orang anak laki-laki. Si sulung bernama Datu Dalu dan yang bungsu bernama Datu Sangmaima. Ayah kedua anak itu adalah seorang ahli pengobatan dan jago silat. Karena itulah sedari kecil mereka berdua sudah diajari untuk bersilat dan meramu obat-obatan. Sehingga mereka tumbuh menjadi pemuda yang gagah, cakap, tangguh bertarung, dan pandai meramu obat. Meskipun dididik dengan cara yang sama, ternyata 2 bersaudara tersebut memiliki minat yang berbeda. Datu Dalu lebih menyukai berburu hewan di hutan, sedangkan Datu Sangmaima lebih tertarik untuk bertani dan meramu obat-obatan. Pada suatu hari, ayah dan ibu mereka pergi ke hutan untuk mencari tanaman obat. Biasanya sebelum petang, keduanya sudah sampai di rumah. Tetapi hari itu, senja sudah terlewat, dan mereka belum juga kembali. Kedua bersaudara itu pun kemudian pergi ke hutan untuk mencari kedua orang tuanya. Setelah lama mencari di keheningan malam, mereka menemukan orang tuanya tidak bernyawa lagi, dan sudah tergeletak yang ternyata diserang oleh harimau buas. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, mereka pun membawa pulang kedua orang tuanya, dan mereka mengadakan pemakaman yang layak. Orang tua mereka mewariskan sebilah tombak pusaka. Sesuai dengan adat masyarakat di sana, tombak pusaka itu jatuh ke tangan Datu Dalu sebagai anak tertua. Mereka akhirnya tinggal di tempat yang berbeda. Datu Dalu memilih untuk hidup di Lobutala, sementara Datu Sangmaima tinggal di Lobusi Pinggan. Datu Dalu setiap hari pergi berburu untuk memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan Datu Sangmaima memilih untuk berladang. Datu Dalu memiliki ladang yang luas dan hasil panen yang berlimpah. Sayangnya, kebunnya sering sekali dirusak oleh babi hutan. Ia sudah sering sekali memburu babi-babi yang merusak ladangnya. Namun kawanan hewan tersebut seperti tak pernah habis. Suatu hari, kesabarannya pun habis. Sangmaima hendak meminjam tombak pusaka untuk membasmi kawanan babi hutan itu. Kemudian ia pergi menjumpai abangnya Datu Dalu dan menyampaikan keinginannya untuk meminjam tombak pusaka. Datu Dalu menjawab adiknya, "Kau boleh meminjamnya, tetapi kamu harus menjaga tombak itu dengan baik, jangan sampai hilang," pesan Datu Dalu. Setelah memperoleh tombak pusaka tersebut, Sangmaima pun membawa tombak itu ke ladangnya. Ia melihat babi hutan sedang memakan tanaman di ladangnya, lalu ia mengejarnya. Ia berhasil menombak perut babi hutan dengan tombak tersebut. Namun ternyata, babi hutan itu masih mampu melarikan diri ke hutan belantara. Babi itu pun dikejarnya. Akan tetapi di suatu tempat, babi itu tiba-tiba hilang tanpa jejak. Datu Dalu marah ketika mengetahui tombak pusakanya hilang. "Aku tidak mau tahu, kau harus menemukan tombak itu," katanya kepada adiknya Sangmaima. Keesokan hari Sangmaima menyusuri jejak-jejak babi buruannya yang terluka itu. Akhirnya ia menemukan jejak tersebut menghilang di sebuah lubang besar menuju ke bawah tanah. Ternyata, lubang tersebut adalah pintu sebuah istana kerajaan bawah tanah yang sangat indah. Sangmaima menemukan seorang putri cantik yang sedang kesakitan dengan sebuah tombak menancap di perutnya. Putri cantik itu ternyata adalah jelmaan babi hutan yang terluka oleh lemparan tombaknya. Dengan ilmu pengobatan yang didapat dari orang tuanya, Sangmaima pun mengobati luka sang putri hingga sembuh. Sangmaima sangat senang telah menemukan kembali tombak pusaka milik kakaknya. Kemudian Sangmaima pun mengembalikan tombak pusaka itu kepada sang abang.
Datu Dalu sangat gembira karena tombak pusakanya telah kembali. Untuk merayakan hal itu, ia mengadakan sebuah pesta besar di rumahnya. Namun, ia tidak mengundang adiknya. Sang Maima merasa sakit hati karena tidak diundang oleh abangnya atas pesta kegembiraan itu. Lalu ia membuat sebuah pesta yang lebih meriah untuk menyaingi pesta yang diselenggarakan sang abang Datu Dalu. Pada pestanya, sang Maima mengadakan pertunjukan menarik, yaitu seorang perempuan yang badannya dihiasi dengan berbagai macam bulu burung hingga menyerupai burung renga. Pertunjukan ini membuat banyak sekali tamu datang ke rumah sang Maima. Ketika mengetahui adiknya mengadakan pesta yang lebih meriah, Datu Dalu berniat mengadakan pertunjukan burung renga juga. Lalu ia pergi menjumpai sang Maima dan mengutarakan keinginannya. "Adikku, bisakah aku meminjam perempuan burung renga itu untuk pesta di rumahku?" "Boleh saja, Kak. Namun, kakak harus berjanji untuk menjaganya, jangan sampai perempuan burung renga itu hilang," kata sang Maima. Sang Maima mengantarkan perempuan itu ke rumah Datu Dalu. Kemudian, ia bersembunyi di atap rumah Datu Dalu. Ketika malam tiba, ia menyelinap menemui perempuan burung renga itu dan berkata, "Perempuan burung renga, besok sebelum matahari terbit, kau sudah harus pergi dari sini. Dengan demikian, abangku akan mengira kau menghilang," kata sang Maima. Perempuan itu menuruti perintah sang Maima. Keesokan harinya, Datu Dalu terkejut ketika mengetahui perempuan renga itu sudah tidak ada. Datu Dalu berusaha mengganti kerugian itu dengan emas, tetapi sang Maima tidak bersedia menerimanya. Akhirnya, perkelahian antara keduanya tidak dapat dihindari. Perkelahian mereka sudah mulai pagi sampai sore hari. Akhirnya Datu Dalu mengambil sebuah lesung lalu melemparkannya ke arah adiknya. Namun, sang adik menghindar, sehingga lesung tersebut melayang tinggi dan jatuh ke kampung sang Maima. Ajaibnya, di tempat jatuhnya lesung itu kemudian terbentuk sebuah danau. Kini, danau itu disebut dengan Danau Losung. Sang Maima tidak kalah marahnya, ia melemparkan sebuah piring ke arah kakaknya. Namun, Datu Dalu pun berhasil menghindar, sehingga piring yang dilemparnya jatuh di kampung Datu Dalu. Di tempat jatuhnya piring tersebut juga terbentuk sebuah danau, yang kemudian disebut Danau Pinggan. Demikianlah kisah legenda, asal mula Danau Losung, dan Danau Pinggan. Kesalahan, kekeliruan, kekurangan, maupun cara penyampaian cerita yang kurang tepat, sebelumnya kami mohon maaf. Saran dan kritik membangun sangat kami harapkan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Subscribe, like, jangan lupa loncengnya, dan share. Horas, Horas, Horas.